Di antara jajaran kepulauan Yunani yang bermandikan cahaya mentari, tersembunyi sebuah kisah pilu tentang kasih sayang yang berubah menjadi duka abadi. Ini adalah cerita dari Pulau Kea, tentang seorang pemuda yang ketampanannya bahkan mampu memikat hati seorang dewa, dan tentang seekor rusa agung yang menjadi saksi bisu ikatan mereka. Namun, takdir seringkali menuliskan jalannya dengan tinta yang tak terduga. Sebuah lembing yang melesat di hari yang terik menjadi awal dari sebuah penyesalan tanpa akhir, yang pada akhirnya melahirkan sebuah pohon yang hingga kini berdiri tegak sebagai lambang duka cita. Mari kita selami legenda Ciparisus, dan bagaimana namanya diabadikan dalam desau angin di antara daun-daun pohon cemara. Di sebuah pulau indah bernama Kea, yang diberkahi dengan padang rumput hijau dan pantai berpasir keemasan, hiduplah seorang pangeran muda bernama Ciparisus. Ia adalah putra dari Telephus, seorang raja yang bijaksana. Namun, anugerah terbesar yang dimiliki Ciparisus bukanlah status bangsawannya, melainkan ketampanan parasnya yang luar biasa. Wajahnya begitu sempurna, dengan rambut ikal keemasan yang berkilau ditimpa sinar mentari dan sepasang mata yang memancarkan kejujuran, membuat siapapun yang memandangnya akan terpesona. Ketampanan Ciparisus tidak hanya menjadi buah bibir di kalangan para gadis di seluruh pulau, tetapi pesonanya bahkan sampai ke telinga para penghuni Gunung Olympus. Dewa Apollo, sang dewa musik, seni, dan cahaya, adalah salah satu yang paling terpikat oleh pesona pemuda fana ini. Apollo seringkali turun dari kahyangan, melepaskan sitar emasnya dan tugas-tugas kedewaannya, hanya untuk bisa menghabiskan waktu bersama Ciparisus, mengajarinya bermain musik atau berburu di hutan-hutan Kea yang lebat. Hubungan mereka menjadi sangat dekat, lebih dari sekadar guru dan murid. Apollo menyayangi Ciparisus seperti adiknya sendiri, memberinya perhatian dan hadiah-hadiah yang luar biasa. Sang dewa bahkan menghadiahkan sebuah busur dan panah yang dibuat khusus untuknya, agar Ciparisus bisa menjadi pemburu yang andal. Keakraban ini membuat Ciparisus dihormati sekaligus dicemburui oleh banyak orang, namun ia tetaplah seorang pemuda yang rendah hati dan berjiwa lembut. Jiwa lembutnya inilah yang membuat Ciparisus lebih mencintai kedamaian hutan dan persahabatan dengan para satwa daripada hiruk-pikuk pesta istana. Ia sering menghabiskan waktunya sendirian, berjalan di antara pepohonan rindang, mendengarkan nyanyian burung, dan merasakan ketenangan yang ditawarkan oleh alam. Ia merasa lebih hidup di tengah kesunyian alam daripada di tengah keramaian manusia. Sifatnya yang penyayang ini kelak akan membawanya pada sebuah ikatan yang sangat kuat dengan seekor makhluk istimewa. Lahir sebagai pangeran dan menjadi kesayangan dewa tidak membuat Ciparisus menjadi pribadi yang angkuh. Ia adalah perwujudan dari keindahan fisik dan kelembutan hati yang menyatu dengan sempurna. Namun, di dunia para dewa dan manusia, terkadang anugerah terbesar justru bisa menjadi benih bagi sebuah tragedi yang paling menyedihkan. Takdirnya telah terjalin dengan benang emas kasih sayang dan benang hitam duka cita yang kelam. Di antara sekian banyak satwa yang berkeliaran di hutan-hutan Pulau Kea, ada satu makhluk yang begitu istimewa dan berbeda dari yang lain. Ia adalah seekor rusa jantan yang sangat besar dan gagah, yang telah didedikasikan untuk para nimfa, roh penjaga alam. Rusa ini bukanlah rusa biasa. Bulunya berkilauan seperti debu emas, dan sepasang tanduknya yang agung berkilauan seperti dipoles dengan logam mulia, memantulkan cahaya mentari dengan indahnya. Keistimewaan rusa ini tidak berhenti di situ. Di lehernya, tergantung sebuah kalung yang terbuat dari untaian batu-batu permata paling indah, hadiah dari para nimfa yang sangat menyayanginya. Ketika ia berjalan, gemerincing lembut dari lonceng perak kecil yang terikat di kalungnya akan terdengar, menambah kesan agung dan magis pada sosoknya. Rusa ini sama sekali tidak takut pada manusia, ia begitu jinak dan lembut, seolah memahami bahwa ia adalah makhluk yang dilindungi. Rusa agung ini telah menjadi ikon dari padang rumput dan hutan di sekitar Sungai Kartea. Para penduduk desa sering melihatnya minum air di tepi sungai atau merumput dengan tenang di padang terbuka. Mereka tidak pernah berani mengganggunya, karena mereka tahu bahwa rusa ini adalah hewan suci kesayangan para dewa dan roh alam.
Kehadirannya dianggap sebagai pertanda berkah dan kesuburan bagi tanah Ka. Suatu hari, ketika Ciparisus sedang berjalan-jalan di hutan, ia bertemu dengan rusa emas ini. Bukannya lari ketakutan, rusa itu justru mendekati Ciparisus dengan tatapan matanya yang lembut. Ciparisus, dengan hatinya yang juga penuh kelembutan, mengulurkan tangannya dan membelai kepala rusa itu dengan penuh kasih. Sejak saat itulah, sebuah ikatan persahabatan yang luar biasa terjalin di antara mereka. Ciparisus menjadi satu-satunya manusia yang diperbolehkan oleh rusa itu untuk menunggangi punggungnya. Mereka menjadi pemandangan yang lazim bagi penduduk pulau, seorang pangeran tampan yang menunggangi seekor rusa emas melintasi padang rumput. Rusa itu akan menundukkan kepalanya, membiarkan Ciparisus menghias tanduknya dengan rangkaian bunga-bunga liar yang baru dipetik. Mereka menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Persahabatan antara Ciparisus dan rusa emasnya tumbuh semakin dalam setiap harinya. Mereka menghabiskan hampir seluruh waktu bersama. Di pagi hari, Ciparisus akan membawa rusa itu ke padang rumput terhijau untuk sarapan, sementara ia duduk di bawah pohon sambil memainkan seruling yang diajarkan oleh Apollo. Alunan musik yang merdu berpadu dengan suara gemerincing lonceng di leher sang rusa, menciptakan sebuah harmoni yang damai. Ciparisus merawat rusa itu dengan sepenuh hatinya. Ia akan memandikannya di mata air yang paling jernih, menyisir bulu emasnya hingga berkilau, dan memastikan tidak ada satupun serangga yang mengganggunya. Ia memperlakukan rusa itu bukan sebagai hewan peliharaan, melainkan sebagai sahabat terdekatnya, belahan jiwanya. Kasih sayangnya begitu tulus dan murni, sebuah perasaan yang jarang ditemukan bahkan di antara sesama manusia. Rusa itu pun membalas kasih sayang Ciparisus dengan kesetiaan yang tak terbatas. Ia akan mengikuti kemanapun Ciparisus pergi, menjadi bayangannya yang setia. Jika Ciparisus terlihat murung, rusa itu akan menyandarkan kepalanya di pangkuan sang pangeran seolah berusaha menghibur. Ikatan batin di antara mereka begitu kuat, mereka seolah bisa berkomunikasi tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Bagi Ciparisus, rusa itu adalah segalanya. Ia adalah pendengar setia dari semua keluh kesahnya, teman bermainnya di kala suka, dan sumber ketenangannya di kala duka. Ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan sahabat berbulu emasnya itu daripada menghadiri perjamuan megah di istana ayahnya. Dunia mereka adalah dunia yang sederhana, penuh dengan tawa, musik, dan kehangatan persahabatan yang tulus. Kisah tentang persahabatan unik ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak yang mengagumi betapa besar hati pangeran muda itu, yang mampu menjalin ikatan begitu kuat dengan seekor hewan suci. Namun, tidak ada yang pernah menyangka bahwa ikatan kasih yang begitu indah ini pada akhirnya akan menjadi sumber dari sebuah penderitaan yang tak akan pernah bisa terobati, sebuah luka yang akan membekas selamanya di hati sang pangeran. Tibalah suatu hari di puncak musim panas, ketika matahari bersinar begitu terik seolah hendak membakar bumi. Udara terasa berat dan panas, membuat semua makhluk hidup mencari tempat untuk berteduh. Pohon-pohon di hutan pun seolah enggan menggerakkan daunnya, menciptakan suasana yang senyap dan lengang. Sebagian besar hewan bersembunyi di dalam liang atau di balik semak-semak yang paling rimbun, menunggu hingga sengatan matahari sedikit mereda. Pada hari yang panas itulah, Ciparisus memutuskan untuk berlatih menggunakan lembing barunya, sebuah hadiah lain dari Dewa Apollo. Ia pergi ke sebuah area terbuka di tepi hutan, tempat ia biasa berlatih. Rusa emas kesayangannya, seperti biasa, mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat menemani Ciparisus berlatih, rusa itu merasa lelah dan kepanasan. Ia kemudian mencari tempat yang sejuk untuk beristirahat. Rusa itu menemukan sebuah tempat yang sempurna di bawah naungan sekelompok semak yang lebat dan rindang. Tempat itu teduh dan tersembunyi, sangat nyaman untuk berbaring dan mendinginkan diri dari panasnya hari. Tanpa sepengetahuan Ciparisus, rusa itu masuk ke dalam semak-semak tersebut, merebahkan tubuhnya di atas tanah yang sejuk, dan perlahan-lahan tertidur dengan lelapnya. Sementara itu, Ciparisus, yang sedang asyik dengan latihannya,
tidak menyadari kemana perginya sahabatnya itu. Ia begitu fokus untuk menyempurnakan lemparannya. Ia mengambil ancang-ancang, mengarahkan lembingnya ke sebuah target imajiner di kejauhan, dan dengan sekuat tenaga melemparkan senjata tajam itu. Lembing itu melesat dengan cepat di udara, berdesing membelah keheningan siang yang panas. Tanpa disadari oleh Ciparisus, arah lembingnya melesat lurus menuju ke arah semak-semak rindang tempat rusa kesayangannya sedang tertidur pulas. Takdir yang kejam telah mengatur skenarionya. Sebuah tindakan yang diniatkan sebagai latihan ketangkasan akan segera berubah menjadi sumber penyesalan seumur hidup, sebuah momen yang akan mengubah tawa menjadi air mata dan kebahagiaan menjadi duka yang tak berkesudahan. Lembing perunggu yang tajam itu melesat tanpa hambatan, menembus dedaunan lebat dari semak-semak tempat sang rusa emas beristirahat. Ciparisus, yang masih berdiri di posisinya, melihat lembingnya menghilang ke dalam rumpun semak dan mendengar suara ringihan kesakitan yang memilukan. Suara itu begitu familiar, suara yang langsung menusuk jantungnya dengan firasat buruk. Seketika, ia menjatuhkan busurnya dan berlari secepat yang ia bisa. Dengan napas yang terengah-engah dan hati yang berdebar kencang, ia menyingkap dedaunan semak. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya membeku seketika. Di sana, terbaring sahabat terbaiknya, rusa emas yang amat ia cintai. Tubuhnya yang agung kini bersimbah darah, dengan lembing miliknya sendiri tertancap dalam di bagian rusuknya. Mata rusa itu menatapnya dengan pandangan sayu, penuh rasa sakit dan kebingungan. Ciparisus jatuh berlutut di samping sahabatnya. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba mencabut lembing itu, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun luka itu terlalu dalam, terlalu fatal. Darah segar terus mengalir dari luka yang menganga, membasahi bulu emas yang selalu ia kagumi. Napas sang rusa menjadi semakin berat, dan cahaya kehidupan perlahan-lahan mulai memudar dari matanya yang indah. Dengan sisa-sisa tenaganya, rusa itu mencoba mengangkat kepalanya dan menjilat tangan Ciparisus untuk yang terakhir kalinya, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak menyalahkannya. Namun gestur itu justru membuat hati Ciparisus semakin hancur berkeping-keping. Ia memeluk tubuh sahabatnya yang mulai mendingin, menangis sejadi-jadinya, meraung-raung memanggil namanya, namun semuanya sudah terlambat. Dalam pelukan pangeran yang berduka, rusa emas itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Keheningan yang tiba-tiba terasa begitu memekakan, hanya menyisakan suara isak tangis Ciparisus yang putus asa. Ia telah membunuh satu-satunya makhluk yang paling ia sayangi di dunia ini. Sebuah kecerobohan kecil di hari yang panas telah merenggut kebahagiaannya untuk selamanya, meninggalkan sebuah lubang menganga di dalam jiwanya yang tak akan pernah bisa tertutup lagi. Kematian rusa emasnya membawa Ciparisus ke dalam jurang keputusasaan yang paling dalam. Ia tidak bisa berhenti menangis. Ia duduk termangu di samping jasad sahabatnya, memeluknya erat seolah berharap bisa menghidupkannya kembali dengan kehangatan tubuhnya. Air matanya mengalir deras seperti sungai, membasahi wajahnya, pakaiannya, dan bulu emas sang rusa yang kini telah kaku dan dingin. Dewa Apollo, yang merasakan duka mendalam dari anak kesayangannya itu dari kejauhan, segera turun ke bumi untuk menghiburnya. Sang dewa mencoba berbicara kepadanya dengan lembut, mengatakan bahwa itu semua adalah kecelakaan dan bukan sepenuhnya kesalahannya. Apollo mencoba mengingatkannya pada semua kenangan indah yang pernah mereka lalui, berharap bisa meringankan beban di hatinya. Namun, semua upaya Apollo sia-sia. Ciparisus menolak untuk dihibur. Setiap kata penghiburan justru terasa seperti duri yang semakin dalam menusuk hatinya. Baginya, tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa di dunia ini. Ia telah menjadi penyebab kematian sahabatnya, dan rasa bersalah itu menggerogotinya dari dalam, membakar jiwanya hingga menjadi abu. Ia menolak untuk makan, menolak untuk minum, dan menolak untuk beranjak dari sisi jasad sahabatnya. Siang dan malam ia hanya menangis dan meratapi nasibnya. Duka citanya begitu besar dan kuat, seolah-olah seluruh kesedihan di dunia telah berkumpul di dalam hatinya.
Ia tidak lagi menginginkan kehidupan, karena hidup tanpa sahabat setianya terasa hampa dan tak berarti. Melihat kondisi Ciparisus yang semakin memburuk, Apollo pun merasa putus asa. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata atau hadiah apapun yang bisa menyembuhkan luka di hati pemuda itu. Rasa kehilangan yang dialami Ciparisus terlalu dalam, dan penyesalannya terlalu besar untuk bisa dimaafkan oleh dirinya sendiri. Ciparisus telah terperangkap dalam labirin dukanya sendiri, dan ia tidak melihat jalan keluar lain selain kegelapan. Dalam puncak keputusasaannya, ketika air matanya seolah telah kering namun rasa sakit di hatinya tak kunjung reda, Ciparisus mengangkat wajahnya yang sembab ke langit. Ia tidak lagi memohon untuk dihibur atau agar sahabatnya dihidupkan kembali, karena ia tahu hal itu mustahil. Ia kini memiliki satu permohonan terakhir, sebuah permintaan yang lahir dari kedalaman dukanya yang tak terbatas. Dengan suara yang serak dan terbata-bata, ia berkata kepada Apollo dan para dewa di Olympus, "Wahai para penguasa abadi, aku tidak meminta kehidupan atau kebahagiaan lagi. Aku telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Aku telah merenggut nyawa sahabatku yang paling setia dengan tanganku sendiri. Satu-satunya hal yang aku mohon dari kalian adalah, izinkan aku untuk berduka selamanya." Apollo terkejut mendengar permohonan itu. Ia mencoba meyakinkan Ciparisus sekali lagi untuk memilih kehidupan, untuk belajar memaafkan dirinya sendiri dan melanjutkan hidup. Namun, tekad Ciparisus sudah bulat. "Biarkan air mataku mengalir abadi seperti sungai," lanjutnya, "biarkan aku menjadi pengingat bagi semua orang tentang pedihnya sebuah kehilangan. Biarkan aku menangis untuk selamanya." Permohonannya begitu tulus dan penuh dengan kepedihan sehingga para dewa di Olympus pun terdiam. Mereka bisa merasakan betapa hancurnya jiwa pemuda itu. Ia tidak lagi menginginkan apapun dari kehidupan selain hak untuk berduka. Ia ingin mengabadikan penyesalannya, menjadikannya sebagai esensi dari keberadaannya yang baru. Melihat keteguhan hati Ciparisus yang tidak bisa digoyahkan lagi, Dewa Apollo akhirnya menghela napas panjang dengan berat hati. Ia menatap wajah pemuda yang ia sayangi itu untuk terakhir kalinya, sebuah wajah yang dulu selalu bersinar dengan kebahagiaan, kini tenggelam dalam lautan kesedihan. Dengan rasa iba yang mendalam, Apollo tahu bahwa ia harus mengabulkan permohonan itu, meskipun itu berarti ia akan kehilangan Ciparisus untuk selamanya. Dengan berat hati, Dewa Apollo mengabulkan permohonan terakhir Ciparisus. Sang dewa menyentuh lembut kepala pemuda itu dan mulai merapalkan mantra perubahan. Perlahan-lahan, sebuah transformasi magis mulai terjadi. Tubuh Ciparisus yang berlutut di tanah mulai menegang dan berubah warna menjadi kehijauan. Kakinya merasuk dalam ke tanah, menjadi akar yang kokoh. Tubuhnya mulai tumbuh meninggi, menjadi batang pohon yang ramping dan lurus, seolah menunjuk ke arah langit tempat para dewa bertahta. Lengan dan tangannya yang terkulai lemas berubah menjadi cabang-cabang yang rimbun, dan rambut ikal keemasannya berubah menjadi dedaunan hijau gelap yang berbentuk seperti jarum. Air matanya yang terus mengalir berubah menjadi butiran-butiran getah bening yang menetes dari kulit pohon. Dalam sekejap, wujud pangeran tampan itu telah lenyap, digantikan oleh sebatang pohon yang agung dan sedikit muram. Itulah pohon cemara yang pertama. Bentuknya yang ramping dan menjulang ke atas melambangkan duka yang menggapai langit. Warnanya yang hijau gelap mencerminkan kesedihan yang mendalam, dan getahnya yang seperti tetesan air mata menjadi simbol duka yang abadi. Apollo memandang pohon itu dengan tatapan sedih. "Engkau memohon untuk berduka selamanya, dan aku mengabulkannya," bisik sang dewa. "Mulai hari ini, engkau akan menjadi pohon cemara. Engkau akan selalu dihubungkan dengan duka cita dan pemakaman. Manusia akan menanammu di dekat pusara orang-orang yang mereka cintai sebagai tanda kenangan dan kesedihan abadi." Demikianlah akhir dari kisah Ciparisus. Ia mendapatkan keinginannya untuk berduka selamanya, namun dengan kehilangan wujud manusianya. Legenda ini meninggalkan pesan moral yang mendalam tentang betapa merusaknya duka cita yang berlarut-larut. Kesedihan adalah hal yang wajar,
namun membiarkan diri tenggelam di dalamnya hingga menolak kehidupan adalah sebuah tragedi. Kisah pohon cemara mengajarkan kita untuk menghargai setiap kehilangan, namun juga untuk memiliki kekuatan melepaskan dan melanjutkan hidup, karena hidup itu sendiri adalah anugerah yang terlalu berharga untuk disia-siakan dalam penyesalan abadi.